Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga kalian senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tentu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, setelah kalian libur kurang lebih 2 mingguan lebih, kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita sama-sama buka pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ketujuh, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Dan khusus pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang ikhlas yang merupakan hasil dari yang merupakan sebab dari ketenangan hati dan ketentraman kita dalam hidup. Jadi ikhlas itu bisa mengantarkan hidup kita menjadi tentram dan tenang. Anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan bisa mencontohkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hambanya yang hidup di dunia, diperintahkan untuk senantiasa berperilaku baik. Berperilaku baik itu akan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan kita sehari-hari. Berperilaku baik kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum kepada seluruh makhluk Allah, kepada binatang, kepada lingkungan, wabil khusus kepada sesama umat manusia. Berperilaku baik itu tidak mengenal siapa, kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, atau kepada mereka yang tidak kita kenal sama sekali. Berperilaku baik itu tidak mengenal agama, tidak mengenal suku bangsa. Artinya apa? Artinya agama apa saja, suku bangsa apa saja, kita memang dianjurkan dan diperintahkan untuk berbuat baik. Dan salah satu perbuatan yang menjadi syarat berbuat baik adalah ikhlas. Ikhlas itu kalau secara bahasa artinya adalah bersih, ada yang mengartikan lurus atau murni. Adapun definisi ikhlas adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan atau melakukan sesuatu untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan bahwa amal perbuatan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dilakukan secara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Anak-anak yang berbahagia, memang ikhlas itu menjadi penting. Dan dalam melakukan perbuatan, Allah Subhanahu wa taala akan menilai niatnya seseorang, akan menilai motivasinya seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan itu dilakukan sesuai dengan niatnya. Artinya niat itu sangat penting, bisa mempengaruhi baik buruknya sebuah amal atau sebuah perbuatan yang kita lakukan. Anak-anak yang berbahagia, coba kamu perhatikan, ada beberapa hal yang bisa merusak niat kita, yang bisa merusak keikhlasan kita dalam mengerjakan sesuatu. Yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga sum'ah. Apa ketiganya itu? Ketiganya itu sebenarnya mirip-mirip, cuma memang ada perbedaan sedikit. Pertama riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Jadi manakala melakukan sesuatu, ia ingin dilihat oleh orang lain. Tentu tujuannya agar memperoleh pujian atau yang lainnya. Riya itu artinya dilihat orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Itu namanya riya. Kemudian yang kedua, ujub. Kalau ujub itu membanggakan diri dengan apa yang sudah pernah dilakukan. Ujub itu artinya heran, membanggakan diri, sehingga menimbulkan sifat sombong. Orang yang ujub biasanya berakhir pada perilaku sombong. Ia merasa paling hebat, ia merasa paling banyak berjasa, ia merasa paling baik dan paling-paling yang lain. Itu namanya ujub. Kemudian yang ketiga sum'ah. Sum'ah itu berbuat, dan manakala berbuat atau manakala melakukan amal, dia ingin didengarkan oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia menceritakannya kepada orang lain. Anak-anak yang berbahagia, tiga hal itu yang merusak keikhlasan kita. Tiga hal itu yang merusak niat dan motivasi kita dalam mengerjakan sesuatu, yang bisa merusak amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, riya yang pertama, ujub yang kedua, sum'ah yang ketiga. Jadi dalam melakukan sesuatu, kita harus menghindari tiga hal tersebut. Agar apa? Agar amal dan perbuatan kita berakhir dengan baik dan dilakukan secara ikhlas, sehingga amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, demikian apa yang bisa disampaikan terkait dengan materi pembelajaran ikhlas. Kita berjumpa pada minggu depan dengan pembelajaran yang lain. Namun sebelum pembelajaran berakhir, ada seperti biasa, yaitu tugas yang mesti kamu kerjakan dan nanti kamu akan dinilai sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan. Yang pertama, insya Allah aku bisa. Ini ada beberapa soal, ada 6 soal. Kamu diminta memberi tanda silang di kolom iya, selalu, kadang-kadang, dan sering. Silakan nanti diberi checklist ya. Saya bacakan soalnya. 1. Aku tidak suka memuji diri sendiri. 2. Aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. 3.
Aku tidak suka membanggakan diri sendiri. 4. Aku selalu melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Aku mengerjakan sesuatu kalau dipuji orang lain. 6. Aku akan melaksanakan tugas orang tua jika diberi uang. Kemudian berikutnya ada latihan, ayo berlatih. Ayo berlatih 1. Ada 5 soal. 1. Ikhlas artinya titik-titik. 2. Ikhlas menjadi syarat diterimanya titik-titik. 3. Niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan baik. 4. Niat yang titik-titik akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. 5. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari titik-titik. Demikian, semoga kalian bisa mengerjakan. Selamat belajar dan semangat terus. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.